Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani, pada kesempatan siang kali ini kembali Bang Kopi eksklusifkan untuk para Sobat Tani kita yang sudah bertanya di kolom komentar, yang menanyakan solusi ya. Kita akan angkat tema solusi meminimalisir atau pencegahan serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi kita, tanpa terkecuali seperti hama PBKO, jamur upas, dan hama-hama yang lainnya akan Bang Kopi bahas pada kesempatan siang kali ini eksklusif ya. Dan sebelum Bang Kopi lanjutkan, seperti biasa kita spillkan dulu untuk edisi hari sekarang. Sekarang masuki edisi hari Senin, tanggal 15 Juni atau di bulan 6 di tahun 2026. Baik, kita akan eksklusif ya Sobat Tani, menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Tani dari underscore Mujianto. Saya dari Temanggung selalu nyimak, tapi kok ndak pernah disapa ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Mujianto. Ini pada kesempatan siang kali ini Bang Kopi sapa ya. Mudah-mudahan para Sobat Tani kita yang berada di Temanggung kondisinya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa terkecuali. Salam kompak selalu dari Bang Kopi Express buat warga Tani Temanggung. Ini yang dari Temanggung banyak sekali yang suka stay tune, termasuk Mas Anes Sabumen dari Temanggung. Oke, dari underscore Tino Fernanda. Nah ini ya yang menanyakan, Bang mau tanya, di kebun kopi saya sering terkena jamur upas, beri solusinya Bang. Oke Sobat Tani, jamur upas adalah hama yang atau penyakit yang membahayakan ya. Jadi betapa pentingnya kita memang meningkatkan imunitas pada tanaman kopi kita, yaitu menggunakan pupuk KCL ya Sobat Tani. Selain itu harus stabilkan dulu pH tanahnya, seperti itu. Untuk menyetabilkan pH tanah adalah kapur dolomit ya. Ketika pH tanah kita drop, kita naikkan menggunakan kapur dolomit. Sobat Tani, ketika pH tanah kita drop, segala macam serangan hama dan penyakit mudah sekali menyerang tanaman kopi kita, termasuk yang namanya jamur upas, jamur akar, jamur buah kopi ya. Dikarenakan pupuk yang kita taburkan tidak bisa terserap secara maksimal oleh tanaman kopi kita. Itu yang sering sekali Sobat Tani abaikan ya, mengenai pH tanah ya. Sobat Tani rata-rata fokuskan untuk melakukan pemupukan saja, tapi tanpa mengecek dulu kondisi pH tanahnya. Kalau pH tanahnya itu drop ya Sobat Tani, mau sekelas NPK Mutiara Grower pun yang kita taburkan tetap kurang maksimal ya penyerapannya. Jadi seluruh fungsi yang terkandung di dalam NPK Mutiara Grower itu kurang maksimal, padahal sejatinya sudah sangat komplit, seperti mengatasi hama PBKO, seperti menaikkan imun ya, itu udah komplit. Menyerentakkan keluar bunga ya, merangsang tangkai calon bunga, itu pun ada. Nah, maka sejatinya kalau Sobat Tani sudah menggunakan pupuk NPK Mutiara Grower diduetkan dengan KCL, itu udah paket komplit, asalkan pH tanahnya stabil. Oke, Bang Kopi hanya menyarankan tingkat efisiensinya saja. Kalau kita udah pakai NPK Grower dan KCL ya, nggak usah menggunakan pupuk daun lagi ya, karena pemborosan di modal. Seperti itu Sobat Tani. Jadi seperti itu untuk mengatasi hama
baik jamur dan hama PBKO. Untuk seperti kupu-kupu, semut yang lainnya kita bantu dengan metaklor aja udah cukup, atau starban. Oke, langsung saja kita ke sobat tani yang lainnya. Dari underscore Asep Saipul H8P, Garut hadir selalu, jangan lupa ngopi. Oke, minta dispilkan arsad putih dan arsad hijau. Untuk arsad hijau ini di depan kita arsad hijau, perbedaannya di buah ya antara arsad putih dan hijau. Yang putih cenderung besar ya, biji cerinya lebih besar daripada yang hijau. Oke, kita menuju ke underscore Denny Well 7878 Malang hadir. Oke, terima kasih warga Malang, salam kompak selalu ya. Dari underscore Herianto, Simpang Pertanian Bukit Kemuning hadir, semangat bang. Oke, terima kasih ya warga Bukit Kemuning, tentunya salam kompak dari Bang Kopi. Dari underscore Antoroji, waalaikumsalam Mas Kopi, Temanggung nyimak terus. Oke, terima kasih Mas Antoroji. Bapak Kasmita Anis, Sulawesi Selatan, terima kasih atas kehadirannya. Kembali ke underscore Banjarnegara hadir bang. Oke, terima kasih. Underscore Kamala Motor. Oke, dari underscore Topa aja, siapin entresnya bang, tunggu yang jos. Oke. Dari underscore Tukang Arit, tak mau ketinggalan info perkopian Wonosobo. Oke, terima kasih warga Wonosobo ya. Dan seperti biasa Bang Kopi masih di edisi bindeng hidungnya. Oke, kembali ke underscore Widariati. Berarti Klon Bagio banyak kopi lanangnya itu bang. Ya betul, banyak yang satu ya di dompolan kopi Bagio itu, nggak rata. Dari underscore Sinyo Banyuwangi hadir. Oke, terima kasih. Dari underscore Nyoman Kardita hadir bang, gaskeun terus. Oke. Dari underscore Bapak Kanta Kebon Tebu, terima kasih. Bapak Sukarman juga sering nyimak nih, terima kasih. Jember selalu hadir nonton, terima kasih. Pagar Dewa juga selalu hadir. Dari underscore Mas Anes Sabumen Temanggung Utara nyimak selalu. Oke, terima kasih. Underscore Kailas Ilmiah Wafik hadir bos. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dari Bapak Waryono, terima kasih. Dari underscore Tiara Regina juga terima kasih. Oke, yang punya kan toko JS Ciamis nih, mantap, surantap kembali. Lek Joko hadir, terima kasih Lek Joko. Bapak Hamim Maksum bertanya bang, bila pemupukannya KCL tunggal di bulan ini, bagus ya pakai KCL, apalagi diduetkan dengan NPK Multira Grower itu boleh. Kalau nggak pakai NPK atau nggak ada NPK Multira Grower, boleh pakai NPK Ponska. Hadir Boja. Oke, terima kasih Mas Tino. Oke, tentunya sudah habis ya yang berkomentar. Kita lanjut ke review ya, berbagi sharingnya ya sobat tani. Oke, Bang Kopi ingatkan kembali, masih di bulan 6 pertengahan, terutama yang di MDPL 1000 dan di wilayah masih Lampung Barat, dan seperti di daerah Bengkulu, Jambi ya, warga tani kita yang berada di Indonesia bagian barat yang mau melakukan pemupukan yang telat tentunya ya, monggo silahkan, mumpung masih ada hujan nih. Barusan aja hujan ya tempat Bang Kopi, tadi malam hujan ya, tadi subuh hingga pukul 6 tengah hari tadi juga hujan lagi. Jadi yang mau melakukan pemupukan, ayo monggo sebelum lewat di bulan 6 ini. Nah, untuk bahan yang seperti ini masih bisa terselamatkan. Ini masih pecah pori. Oke,
Oke, yuk gaskin. Nah, ada juga yang berkomentar, Bang, di tempat saya udah kemarau. Nah, biasanya itu di daerah Indonesia bagian timur ya. Untuk wilayah Indonesia bagian timur seperti di Pulau Jawa, Bali ya. Biasanya untuk posisi kemarau duluan ya. Nah, selain kemaraunya duluan, bagi sobat tani yang berada di daerah MDP 500 ke bawah, memang sudah telat untuk melakukan pemupukan merangsang keluar tangkai lebih banyak. Sudah mekar ya untuk yang di daerah panas, berbeda 1 bulan dengan di daerah dingin. Di tempat Bang Kopi belum mekar semua. Nah, sekitar nanti di bulan 6 akhir atau bulan 7 awal baru mekar. Makanya untuk ketepatan waktu berbeda selisih 1 bulan. Ketika Bang Kopi rekomendasikan ketepatan pemupukan presisinya di bulan 4 akhir kemarin, maka untuk yang di MDPL panas di bulan 3 akhir itu ketepatan presisinya, untuk paling telatnya di bulan 5 kemarin ya. Makanya di bulan 5 itu masih, walaupun antara jarak bulan 5 ke bulan 6 itu ya suka ada 1 atau 2 kali ya hujannya, maka terapkanlah sistem benam seperti itu. Selain selisih generatifnya 1 bulan ya, di daerah Indonesia bagian timur, di Pulau Jawa, Pulau Bali, itu posisi kemaraunya duluan. Seperti itu. Makanya sering ya Bang Kopi ingatkan dari bulan-bulan sebelumnya, ayo yang belum melakukan pemupukan, silahkan melakukan pemupukan ya sebelum telat. Kalau telat, akibatnya untuk kerangsangan tangkai sudah terlewatkan ya. Jadi nggak mungkin bisa terkejar lagi. Jadi yang bisa hanya mempertahankan. Kalau sudah jadi moto yuyu itu sobat tani, pupuk NPK Multira Growernya udah beda fungsinya. Yang tadinya mengeluarkan tangkai lebih banyak, ketika moto yuyu fungsinya sudah berubah ya. Memang masih bagus-bagus saja kita pakai, tapi fungsi udah berubah. Kalau udah moto yuyu, fungsinya mempertahankan moto yuyu, mempercepat pembesaran buah, kembali memanjangkan bahan B0 yang akan lanjut ke tahun 2028 ya. Seperti itu. Kalau kita telat udah beda fungsinya, itu aja. Kalau bagusnya ya tetap bagus. Mau pupuk di bulan berapa aja bagus, tapi untuk fungsi atau fasenya sudah berubah. Seperti itu sobat tani. Oke, monggo yang belum melakukan pemupukan, Bang Kopi ingatkan kembali yang sekiranya telat dari kemarin, kendala di modal, kendala di pupuk belum ada. Jadi untuk yang MDPL 1000, ayo gaskeun. Terutama di Indonesia bagian barat. Untuk yang Indonesia bagian timur, dan bagi sobat tani yang barusan bergabung, tentunya silahkan cek aja untuk yang membutuhkan tutorial seperti pemupukan, dosis pemupukan, cara wiwil, cara penyambungan, udah Bang Kopi sharingkan seluruhnya di video-video sebelumnya. Silahkan monggo dicek-cek aja ya sobat tani di video-video sebelumnya. Oke sobat tani, sekiranya untuk konten video sharing sore kali ini Bang Kopi cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video sharing sore kali ini. Bang Kopi akhirin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.